Dikisahkan tentang negeri Mataram Islam, yakni tahun 1613 sampai 1645 yang damai dan sejahtera. Pada masa kepemimpinan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Pada waktu itu, bangsa Belanda dan Portugis telah masuk dan menginjakkan kaki di tanah Jawa. Karena Belanda masuk pada tahun 1596. Babat Tanah Pekalongan bermula dari kisah seorang pemuda yang bernama Joko Bahu, putra tunggal Ki Ageng Cempaluk, yang ingin mengabdikan diri di Kerajaan Mataram. Joko Bahu berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Kesasi, atau asal dari kata kasisian yang artinya pengasingan. Karena Ki Ageng Cempaluk adalah punggawa Mataram yang karena kesalahan lalu dia diasingkan dan membangun padepokan di desa tersebut. Konon kesaktian Ki Cempaluk ini sudah terdengar lama dan menjadi buah bibir di Keraton Mataram. Maka tanpa banyak pertimbangan, Sultan Agung menerima bakti Joko Bahu. Namun sudah menjadi syarat mutlak setiap prajurit yang hendak mengabdi kepada kerajaan harus melalui 3 tahap pendadaran, termasuk kemampuan mengatasi masalah dan olah keprajuritannya. Maka pendadaran tahap pertama yang diberikan Sultan adalah membendung Kali Sambong. Karena setiap musim kemarau selalu saja sawah-sawah rakyat di sepanjang aliran sungai itu selalu kekeringan. Dan dengan membendung Kali Sambong di Kabupaten Batang, diharapkan air dapat naik dan mengairi sawah-sawah di sekitar tempat itu, sehingga hasil panen akan meningkat. Dan itu adalah salah satu kebijakan Raja Mataram untuk meningkatkan kemakmuran negerinya di bidang pertanian. Sedang Kali Sambong sendiri terkenal angker dan sudah beberapa kali dilakukan pembendungan, namun selalu saja gagal dan gagal lagi. Alkisah, berangkatlah Joko Bahu untuk membendung Kali Sambong dengan diperbolehkan membawa beberapa orang prajurit. Dikisahkan setelah pembendungan dimulai sedikit demi sedikit, terjadilah keanehan-keanehan, yaitu setiap pagi ketika para prajurit hendak melanjutkan pekerjaan mereka yang belum selesai itu, selalu mendapati tanggul yang mereka kerjakan kemarin telah rontok dan bubar kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Tentu saja hal itu membuat Joko Bahu menjadi bingung bukan kepalang. Alkisah, Joko Bahu melakukan topo broto dan bertemu dengan siluman yang menunggui kali itu. Siluman itu konon adalah welut putih. Maka terjadilah tawar-menawar kepentingan antara kedua belah pihak. Namun tak ada mendapat kata sepakat. Maka terjadilah perkelahian sengit antara dua belah pihak. Konon akhirnya dimenangkan oleh Joko Bahu.
Keberhasilan Joko Bahu menjalankan tugas ini disambut gembira oleh Sultan Agung. Lalu datanglah pendadaran tahap kedua, yakni membuka lahan baru di tepi pantai utara sebelah Kabupaten Batang. Lahan itu biasa disebut Alas Kambiran. Waktu itu Alas Kambiran adalah alas yang sering dihindari oleh para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh karena keadaannya yang sangat angker dan tak tersentuh. Para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh lebih memilih lewat daerah sebelah selatan karena dianggapnya lebih aman. Menurut cerita, setiap orang yang masuk ke hutan Kambiran pasti dia hanya akan berputar-putar di dalamnya dan tak akan pernah bisa kembali keluar lagi dengan selamat. Begitupun yang dialami para prajuritnya Joko Bahu yang disuruh memasuki hutan itu. Mereka pun akhirnya tak kembali lagi. Mereka hanya berputar-putar tak tentu. Kemudian Alkisah Joko Bahu melakukan topo broto, yaitu topo ngidang atau meniru sifat kidang. Akan tetapi Joko Bahu tetap tak mampu untuk mengalahkan Raja Siluman penunggu hutan itu. Maka dengan sigap Joko Bahu segera pulang ke Padepokan Kesasi untuk mengadukan hal tersebut pada Ki Ageng Cempaluk. Atas saran Ki Ageng Cempaluk, Joko Bahu pun disarankan untuk melakukan topo ngalong, topo broto yang menirukan posisi kalong, yaitu dengan tidur kaki yang menggantung di atas pohon siang malam selama 40 hari. Kemudian tempat di mana Joko Bahu melakukan topo ngalong itu kini disebut Pekalongan. Kata-kata pe yang menandakan sebuah tempat kalong adalah di mana Joko Bahu melakukan topo kalong. Setelah 40 hari berlalu, selesailah topo ngalongnya. Singkat cerita, Joko Bahu dapat mengalahkan Raja Siluman itu dan bisa melanjutkan menebang kayu-kayu di situ tanpa ada satu hambatan pun sampai selesai, dan dapat pulang ke Mataram dengan membawa hasil yang memuaskan. Tentu saja kabar baik ini membuat hati Sultan Agung gembira. Setelah Joko Bahu sowan ke Mataram, Sultan Agung langsung menganugerahkan gelar adipati dengan julukan Ki Bahu Rekso, sekaligus menetapkan daerah Kendal dan dia menjabat Adipati Kendal yang pertama. Akan tetapi cerita tak berakhir sampai di situ saja, karena masih ada tugas yang masih terbengkalai, yaitu pendadaran tahap ketiga. Maka belumlah sempurna kalau Bahu Rekso menjadi adipati kalau belum menjalankan tugas yang ketiga. Bahu Rekso pun ditugaskan untuk melamar seorang putri cantik dari Kalisalak yang konon bernama Nyi Rantam Sari. Betapa untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Nyi Rantam Sari yang hendak dipersembahkan untuk Sultan Agung justru jatuh cinta pada Bahu Rekso dan tak mau dibawa untuk dipersembahkan ke Mataram. Maka timbullah inisiatif dari Bahu Rekso untuk mengganti dengan seorang putri yang tak kalah cantiknya, yaitu Endang Kalibeluk.
seorang putri anak penjual serabi di desa Kalibeluk. Sampai sekarang penjual serabi itu masih ada karena diturunkan secara turun-temurun. Namun sungguh sial, setelah disandingkan dengan Sultan Agung, Endang Kalibeluk tak kuasa menahan luapan kegembiraannya, dan akhirnya dia mengaku kalau dirinya bukanlah Nyi Rantamsari. Hal ini tentu membuat Sultan Agung marah besar. Dia merasa telah ditipu oleh Bahurekso. Akan tetapi keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Bahurekso dapat dicegah oleh Patih Singoranum, dan dia menyarankan agar Sultan mengganti saja tugas pendadaran yang ketiga dengan tugas yang sangat berat, agar Bahurekso terbunuh dengan sendirinya. Maka Sultan Agung pun menugaskan Bahurekso tugas yang sangat berat, yaitu menyerang Belanda di Jayakarta, atau yang sekarang lebih dikenal Jakarta. Singkat cerita, berangkatlah Joko Bahu menyiapkan armada perang menuju Jayakarta. Dia memilih melewati jalur laut atas saran Ki Ageng Cempaluk, sebab jika melalui jalur darat, konon senjata pusaka apapun akan hilang tuah atau kesaktiannya. Jika melintasi Kali Cipamali, Brebes, Bahurekso mempersiapkan tentaranya di sebuah desa yang bernama Ketandan. Namun nama desa itu sekarang lebih dikenal Wiradesa. Wira yang artinya prajurit, desa yang juga berarti kampung. Jadi Wiradesa adalah perkampungan para prajurit. Dari situlah Bahurekso bertolak ke Jayakarta. Di Jayakarta, konon pasukannya dikumpulkan di sebuah daerah yang sekarang bernama Matraman, yang artinya Mataraman, dan membendung Sungai Ciliwung hingga Jenderal Raffles meninggal terserang malaria. Akan tetapi Belanda tak kehabisan akal. Mereka membakar lumbung-lumbung makanan tentara Mataram, sehingga mereka kehabisan perbekalan. Joko Bahu pun lalu menderita kekalahan. Kekalahan itu membuat Bahurekso tak berani pulang ke Kadipaten Kendal. Dia lebih memilih mendirikan keraton kekadipatenan yang letaknya di sebelah selatan Wiradesa, tepatnya yang sekarang bernama Desa Kadipaten, yang artinya di situ pernah akan dijadikan kadipaten oleh Bahurekso. Namun kabar tersebut segera terendus oleh Raja Mataram, dan akhirnya Mataram mengutus seorang pendekar sakti dari Cina yang bernama Tan Jin Wen, yang kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Adipati Pekalongan yang pertama setelah berhasil menyingkirkan Bahurekso.